Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Afi. Di sini saya akan menceritakan tentang review historiografi Kesultanan Jambi. Langsung saja saya akan menceritakan Jambi di masa Kerajaan Sriwijaya. Sejarah Indonesia sebelum zaman kemerdekaan terdiri dari berbagai sejarah kerajaan independen yang memiliki banyak kesamaan, berkembang menurut kondisinya masing-masing. Semua kerajaan terpengaruh oleh hubungannya dengan kebudayaan-kebudayaan luar yang berasal dari India, Cina, Arab, dan Eropa. Dalam naskah sejarah Kerajaan Jambi disebutkan seorang tokoh kunci yang menjadi asal-usul raja-raja Jambi, yaitu seorang putri dari Pangaruyun bernama Putri Silaras Pinang Masak yang menjadi raja di Jambi. Yang diperkirakan pada pertengahan abad ke-15, Kesultanan Jambi tumbuh di tengah kombinasi semakin meningkatnya transaksi para pedagang asing dan perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Nusantara sejak abad ke-15. Selanjutnya, dalam naskah SKJ, urutan silsilah Raja Jambi berakhir pada kepemimpinan Sultan Taha Saifuddin. Sultan Taha hanya memerintah sekitar 3 tahun sebelum dipaksa oleh kolonial Belanda meninggalkan istana pada 1858. Setelah Sultan Taha, Kesultanan Jambi masih memiliki beberapa sultan, tetapi kedudukannya disebut sebagai Sultan Bayang. Raja Jambi beristri di Palembang, Sultan Sri Maharaja Batu yang bernegeri di Muara Tebo memiliki 3 orang anak, yaitu Pangeran Dipanegara, Pangeran Panembah, dan Pangeran Prabu Sito Wijoyo. Ketika Sultan Sri Maharaja Batu wafat, Pangeran Panembah yang menggantikannya dengan bergelar Sultan Istirah Ingolongo. Kemudian setelah Sultan Istirah Ingolongo wafat, digantikan oleh Pangeran Prabu Suto Wijoyo dengan gelar Sultan Anom Kesumo-Dilogo atau Sultan Ahmad Zainuddin. Setelah Sultan Ahmad Zainuddin wafat, anak Ratu Cakra menggantikannya, yaitu Sultan Ratu Sri Ingolongo. Itulah urutan dari sultan atau raja dari Jambi. Garis keturunan dan asal-usul Kesultanan Jambi tidak terlalu jelas sampai pada abad ke-16. Kekuasaannya mulai tumbuh seiring dengan proses pembentukan pemerintah, Islamisasi, dan pertumbuhan ekonomi perdagangan. Selanjutnya, sejarah awal Islam di Jambi dimulai pada pertengahan abad ke-15 yang ditandai dengan kedatangan seorang muslim dari Istanbul, Turki, yaitu Ahmad Salim atau Ahmad Barus, yang lebih terkenal dengan sebutan Datuk Perduka Berhala, yang datang ke Jambi pada tahun 1440 dan wafat pada tahun 1480. Di antara abad ke-17 dan ke-18, perkembangan Kesultanan Jambi terbantu dengan pertumbuhan dan mitra perdagangan di perairan dunia Melayu, yaitu abad ke-16. Sejak pertengahan abad ke-16 hingga akhir abad ke-17, Kesultanan Jambi melakukan perdagangan rempah-rempah besar-besaran dengan Portugis, Inggris, dan VOC. Jambi menjadi bandar pelabuhan terkaya kedua di Sumatera setelah Aceh. Masa kemakmuran Kesultanan Jambi tidak berlangsung lama.
Menjelang akhir abad ke-17, Jambi kehilangan posisinya sebagai bandar lada dan merica akibat konfliknya dengan Johor, dan konfliknya itu semakin bertambah pada awal abad 19 dengan kolonial Belanda. Pada April 1904 menjadi masa-masa kritis perlawanan Jambi, dan bersamaannya dengan hal itu, Pangeran Diponegoro dan Raden Anom juga meninggal pada April 1904 karena sakit. Setelah melewati konflik dan rintangan yang terjadi, tokoh-tokoh penting perlawanan Jambi, seluruh kerabat Sultan Taha dan Pangeran Diponegoro satu persatu menyerah. Hanya putra Pangeran Diponegoro, Pangeran Singo, yang sempat dicalonkan sebagai Pangeran Ratu pada 1900 tidak mau menyerah. Semua pembesar kesultanan yang telah menyerah dikonsentrasikan menetap di kawasan Pecina di tepian Sungai Batanghari, di mana mereka tunduk di bawah pengawasan seorang Demang. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel aku. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan ya.